Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kila Kijana Fitaran Putri dengan NPM 24032010125 dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Sains dan Kode Kelas Bela Negara G126. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari artikel bela negara yang telah saya susun. Adapun untuk judulnya sendiri yakni Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara dalam Bidang Ilmu Teknik Industri di Era Globalisasi. Yang pertama, yakni tentunya dalam sebuah artikel akan didahului oleh sebuah pendahuluan. Jadi secara garis besar, pendahuluan di sini menjelaskan mengenai peran dari warga negara Indonesia atau WNI itu sendiri terhadap rasa nasionalisme dan bela negara di kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga dalam pendahuluan ini juga dijelaskan apa itu bela negara dan mengapa ada kaitannya bela negara dengan perkembangan zaman kali ini. Di sini dapat dilihat sebagai bagian dari masyarakat dan juga warga negara Indonesia sudah sepatutnya untuk memiliki rasa nasionalisme. Adapun salah satu bentuknya dapat diekspresikan pada bela negara. Hal ini telah diatur atau dicantumkan dalam UUD 1945 dalam pasal 27 ayat 3. Pasal tersebut menyebutkan bahwasannya semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain itu, peran WNI atau warga negara Indonesia dalam bela negara juga disebutkan dalam pasal 30 ayat 1 dan juga pada UU Nomor 3 Tahun 2002. Oleh karena itu, selaku masyarakat Indonesia, kita wajib untuk ikut serta dalam pembelaan negara, tentunya dengan tetap berlandaskan pada kebijakan yang tepat. Selanjutnya, yakni apa sih bela negara itu? Bela negara sendiri merupakan suatu usaha dalam pembelaan negara yang dilandaskan oleh kecintaan terhadap tanah air atau wilayah Nusantara dan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara dan juga berpijak pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Adapun kini seiring berkembangnya zaman, tidak bisa kita hindari bahwa era globalisasi ini membawakan banyak sekali perubahan. Bahkan perubahan itu tidak hanya berfokus pada teknologi, melainkan juga dalam berbagai bidang lainnya seperti pendidikan, perekonomian, sosial budaya, dan masih banyak lagi. Adapun salah satu garis besar ataupun highlight dari perubahan zaman ini terdapat pada teknologi dan perekonomian itu sendiri. Eh, Tentunya dalam suatu globalisasi ataupun perubahan zaman pasti akan membawakan suatu tantangan kepada negara ataupun kepada pribadi yang tengah mengalami suatu perubahan tersebut. Oleh karena itu, dengan menerapkan bela negara terhadap untuk menghadapi perkembangan zaman dan juga menghadapi adanya perubahan teknologi, perubahan perekonomian, bela negara ini berperan untuk menguatkan atau mempertahankan dari ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti yang diketahui bahwa sekarang revolusi industri itu juga tidak bisa diluput juga dari yang namanya era globalisasi. Di sini terdapat 9 pilar teknologi yang dapat menjadi penopang saat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam artian untuk menjadi pegangan kita sebagai generasi muda dalam menghadapi perubahan teknologi. Yang pertama terdapat Internet of Things atau IoT, terdapat Big Data, Augmented Reality, dan Virtual Reality. Kita juga bisa menggunakan cyber security, Artificial Intelligence atau AI juga kini sudah sangat menyebar luas. Kemudian ada Addictive Technology, Simulation System Integration, dan juga Cloud Computing. Melalui pemanfaatan dan optimalisasi seluruh pilar tersebut dapat membantu dan meningkatkan dampak positif dari adanya perkembangan teknologi, revolusi industri, dan pertahanan serta pertumbuhan ekonomi yang kini tengah kita hadapi. Adapun pembahasan dari artikel ini, secara garis besar, saya menjelaskan bagaimana peran teknik industri itu sendiri dalam perkembangan zaman, di mana kini teknologi perekonomian itu tidak dapat kita hindari perubahannya oleh era globalisasi. Di sini salah satu dampak yang dirasakan dari adanya era globalisasi itu adalah pada industri kecil ataupun industri menengah seperti industri rumahan, UMKM, dan beberapa yang kini tengah banyak dipasarkan dan bahkan banyak berkembang di sekitar lingkungan kita. Namun karena adanya perkembangan teknologi itu tadi, terkadang beberapa UMKM atau usaha kecil yang ada di lingkungan sekitar kita itu menjadi terpengaruh dan bahkan beberapa dari mereka ada yang mendapatkan dampak buruknya. Nah, oleh karena itu beberapa hal seperti investasi, keuangan, juga produksi itu harus kita perhatikan dan juga harus kita jaga agar usaha ataupun perekonomian negara kita ini bisa bersaing dengan
perekonomian secara internasional di luar sana. Di sini telah disebutkan bahwa industri kecil itu memiliki kriteria tersendiri, utamanya disampaikan dalam UU Nomor 9 Tahun 1945, mohon maaf. Di sini pertama kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Ketiga milik warga negara Indonesia sendiri. Keempat, yakni berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Dan yang terakhir yakni berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk korporasi. Di sini tentunya dalam adanya perkembangan industri dan perekonomian, kita tidak bisa luput bahwa seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa UMKM atau industri kecil itu merasakan dampaknya secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dengan melalui perkembangan ini, tentunya pasti akan muncul adanya sifat kewaspadaan. Nah, sifat kewaspadaan ini mungkin bisa menjadikan dorongan kepada kita generasi muda untuk merefleksi kualitas dari kesiapan dan juga kesiagaan bangsa untuk mendeteksi, mengantisipasi, dan juga mencegah jika terjadinya ancaman terhadap negara Indonesia. Pertumbuhan industri yang kecil dan menengah ini berkembang tentunya patut diberikan perhatian khusus agar perekonomian Indonesia ini bisa terus maju, terus berkembang, dan tentunya juga bisa dapat bersaing dengan perekonomian atau perindustrian yang ada di luar sana. Kemudian adapun secara langsung, teknik industri sendiri itu memiliki beberapa peran untuk membantu UMKM tersebut. Yang pertama yakni untuk menghadapi tantangan dan ancaman yang tengah dihadapi, teknik industri itu memiliki peran untuk membantu menjaga dan mengembangkan industri kecil ataupun UMKM. Pertama, yakni untuk menghasilkan solusi yang konkret. Di sini, peran teknik industri sendiri itu dapat memberikan masukan ataupun memberikan insight kepada pemilik usaha untuk bagaimana cara mengalur alur produksi, alur pola kerja, alur sistem yang akan diterapkan, itu agar kegiatan produksi, kegiatan kinerja yang ada di dalam perusahaan atau di dalam industri kecil itu berjalan dengan lancar, sistematis, efektif, dan juga efisien. Karena dengan sistem yang sangat efektif dan efisien itu dapat meminimalisir biaya operasional yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dan juga menghasilkan produk ataupun layanan yang dia tuh tetap dengan kualitas yang maksimal ataupun optimal. Kemudian yang kedua, yakni mengembangkan berbagai strategi proposal yang cerdas. Di sini, teknik industri dapat berperan untuk em, bekerja sama antara industri kecil UMKM dengan perkembangan teknologi yang kita hadapi. Di sini, bisnis-bisnis yang kita lihat di luar sana atau di lingkungan sekitar, kita dapat mengetahui bahwa banyak dari bisnis-bisnis tersebut itu menggunakan teknologi untuk media promosi. Di sini, tentunya sebagai teknik industri, salah satu teknik industri, kita dapat menggunakan teknologi tersebut untuk berbagai hal, tidak hanya untuk promosi, tetapi juga untuk melakukan otomasi atau melakukan pencatatan secara modern agar seluruh rekapan data yang kita gunakan itu dapat disimpan dengan baik dan maksimal dan juga tertata rapi. Kemudian dengan menggunakan promosi secara online atau menggunakan media teknologi itu dapat menyebarluaskan lebih lanjut mengenai produk dari industri kecil ataupun UMKM agar ia dapat diketahui oleh masyarakat luas dan juga dapat bersaing dengan industri lainnya. Tidak hanya dengan industri lokal, tapi mungkin bisa juga menarik perhatian dari mereka yang ada di luar sana, baik itu secara nasional ataupun internasional. Di sini juga bermanfaat tidak hanya untuk mengenalkan produk atau mengenalkan identitas dari produk, tetapi juga untuk membangun brand image, di mana jika brand image ini terbangun secara perlahan, kemudian brand image juga dapat memberikan insight atau dapat menarik pelanggan, itu dapat memberikan keuntungan tidak hanya bagi produsen atau pelaku usaha, tetapi juga memberikan keuntungan pada pelanggan sendiri. Pelanggan dapat menilai secara langsung akan produk atau layanan yang akan mereka gunakan atau yang akan mereka dapatkan atau bahkan yang sedang mereka gunakan saat ini. Dan selain itu, dengan media sosial, dengan teknologi, dengan membangun brand image dalam teknologi tersebut, itu juga memberikan keuntungan pada pelaku usaha di mana brand image tersebut akan perlahan mulai dikenal oleh masyarakat, perlahan mulai tersebar luas dan juga merek ataupun industri kecil ataupun UMKM tersebut itu dapat semakin berkembang di kemudian hari. Kemudian yang terakhir yakni terdapat
Manajemen perusahaan yang optimal. Melalui pendekatan sistematis, teknik industri dapat membantu dalam mengatur alur produksi, kerja, dan juga penggunaan sumber daya. Hal ini dengan memanage atau mengatur dari alur kerja, produksi, kemudian penggunaan biaya, itu dapat membantu pihak industri kecil atau UMKM dalam menjalankan produktivitasnya sehari-hari. Melalui ini juga, teknik industri dapat membantu industri kecil ataupun UMKM dalam memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin sehingga dalam dalam kegiatan produksi atau dalam melaksanakan kegiatan kinerjanya UMKM itu tidak harus mengeluarkan terlalu banyak sumber daya atau tidak harus mengeluarkan banyak biaya operasional, tetapi hanya dengan suatu cakupan tertentu teknik industri itu dapat membantu pihak industri kecil dan juga UMKM dalam menjalankan kinerjanya agar mendapatkan hasil yang optimal dan juga maksimal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa eh, teknik industri ini memiliki peran yang cukup variatif dalam UMKM atau industri kecil tersebut, utamanya dalam perkembangan teknologi dan juga perekonomian di era globalisasi ini. Seperti yang kita ketahui bahwa era globalisasi ini juga memberikan tantangan, ancaman, dan juga kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk berkembang dan juga untuk semakin mengenalkan seluruh produk lokal ataupun layanan lokal yang dapat bersaing dengan mereka yang ada di luar sana. Kemudian teknik industri ini juga dapat memberikan bantuan ataupun memberikan insight kepada UMKM ataupun industri kecil untuk lebih maju, untuk lebih efektif dan efisien dalam menjalankan kinerjanya. Seperti yang disebutkan tadi, industri memiliki tiga peran, yakni untuk manajemen operasional, kemudian juga dapat digunakan untuk memberikan saran atau saran yang strategis, dan juga memberikan solusi konkret. Oleh karena itu, eh, dengan adanya peran teknik industri ini dapat diharapkan untuk menarik banyak pelanggan dan meningkatkan kepuasan serta loyalitas dari pelanggan tersebut. Hal ini juga digunakan untuk atau agar dari industri kecil atau UMKM tersebut itu dapat bersaing dengan berbagai industri lainnya, baik itu industri lokal ataupun industri internasional. Baik, sekian penjelasan singkat atau garis besar dari artikel bela negara yang telah saya rangkai mengenai kaitannya teknik industri dengan bela negara di era globalisasi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kurangnya atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.